Jadwal penerimaan Sekolah Kedinasan 2025. Halo kawan Bang Rizky. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Di video kali ini, Bang Rizky akan membagikan informasi yang sudah kalian tunggu-tunggu. Penerimaan Sekolah Kedinasan tahun 2025. Jadi, tahun ini pemerintah kembali membuka penerimaan mahasiswa, praja, dan taruna, sekolah kedinasan dan ikatan dinas. Jadi, apakah itu ikatan dinas? Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas adalah lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan kementerian atau lembaga pemerintah yang memberikan pendidikan dengan pola ikatan dinas. Artinya, lulusannya dijamin untuk bekerja atau langsung diangkat menjadi PNS di instansi pemerintah terkait setelah lulus. Sekolah kedinasan bertujuan untuk mencetak tenaga profesional yang ahli di bidang tertentu untuk kebutuhan PNS di pemerintahan. Keuntungan utama dari sekolah kedinasan adalah jaminan pekerjaan setelah lulus dan biaya pendidikan yang terjangkau bahkan gratis. Berikut sekolah kedinasan yang memiliki ikatan dinas. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), Politeknik Statistik (STIS), Politeknik Keuangan Negara (STAN), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Imigrasi Poltekim, Politeknik Ilmu Permasyarakatan Poltekip, Politeknik Siber dan Sandi Negara. Jadwal penerimaan tahun 2025. Pengumuman seleksi tanggal 28 Juni sampai 12 Juli tahun 2025. Pendaftaran seleksi 29 Juni sampai 18 Juli tahun 2025. Seleksi administrasi 29 Juni sampai 21 Juli tahun 2025. Pengumuman hasil seleksi administrasi 22 sampai 24 Juli tahun 2025. Penyampaian kode billing 25 sampai 27 Juli tahun 2025. Pembayaran kode billing 28 Uli sampai 1 Agustus tahun 2025. Validasi pembayaran 2 sampai 3 Agustus tahun 2025. Pelaksanaan tes SKD 11 sampai 26 Agustus tahun 2025. Pengumuman hasil SKD 27 sampai 31 Agustus tahun 2025. Pengumuman kelulusan akhir 7 sampai 18 September tahun 2025. Untuk referensi kalian, akan Bang Rizky spill nih, gaji lulusan, beberapa sekolah kedinasan, Politeknik, Siber dan Sandi Negara, Poltek SSN dahulu sekolah, Tinggi Sandi Negara, merupakan perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Poltek SSN bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia terdidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang keamanan, siber, dan persandian, serta mempunyai karakter kuat sesuai dengan etos Sandi. Lulusan Poltek SSN dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara BSS atau instansi pemerintah lainnya baik di pusat maupun di daerah, sesuai dengan formasi yang tersedia. Poltek SSN memiliki 3 program studi Diploma 4 yaitu Rekayasa Keamanan Siber, Rekayasa Kriptografi, dan Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi. Syarat masuk Politeknik, Siber, dan Sandi Negara. Warga negara Indonesia usia 17-21 tahun, lulusan SMA atau MAIPA atau SMK relevan. Memiliki nilai rata-rata rapor minimal 7,0, sehat jasmani dan rohani. Tinggi badan minimal 160 cm pria atau 150 cm wanita. Tidak menikah, tidak bertato, atau bertindik bagi pria. Untuk lulusan D4 akan mendapatkan pangkat dan golongan 3A dengan gaji pokok sekitar 2,7 juta rupiah. Untuk tunjangan kinerja di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara dengan kelas jabatan terendah sekitar 2,5 juta rupiah dan kelas jabatan tertinggi sekitar 33,2 juta rupiah. Bagaimana kawan, Bang Rizky? Berminat bergabung di Politeknik Siber dan Sandi Negara tahun ini. Gaji lulusan Sekolah Kedinasan Kemenhub. Sekolah kedinasan dengan ikatan dinas
yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan mencakup berbagai bidang transportasi seperti darat, laut, dan udara. Sekolah kedinasan, ikatan dinas, juga dikenal sebagai pola pembibitan, di mana lulusannya langsung diangkat sebagai PNS. Ada 22 sekolah kedinasan. Di bawah naungan Kemenhub terdiri dari 5 sekolah kedinasan perhubungan darat, 10 sekolah kedinasan perhubungan laut, dan 7 sekolah kedinasan perhubungan udara. Jenis pola pembibitan sekolah kedinasan Kemenhub antara lain pola pembibitan Kemenhub, pola pembibitan pemerintah daerah, pola pembibitan khusus Papua dan Papua Barat. Lulusan sekolah kedinasan Kemenhub adalah Diploma 3 dan Diploma 4. Pangkat dan golongan PNS untuk D3 adalah 2C, dengan gaji pokok sekitar 2,4 juta rupiah. Pangkat dan golongan PNS untuk D4 adalah 3A, dengan gaji pokok berkisar 2,7 juta rupiah. Untuk tunjangan kinerja di Kementerian Perhubungan, dengan kelas jabatan terendah sekitar 2,5 juta rupiah dan kelas jabatan tertinggi sekitar 33,2 juta rupiah. Bagaimana kawan Bang Rizky? Berminat bergabung di sekolah kedinasan milik Kemenhub? Mau tahu gaji lulusan Polstatistis, Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Statistika adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik. Polstat STES memiliki 3 jurusan, yaitu Program Studi D3 Statistika, Program Studi D4 Statistika, Program Studi D4 Komputasi Statistika. Bagi lulusan Prodi D3 Statistika akan bergelar Ahli Madya Statistika dengan pangkat dan golongan 2C. Bagi lulusan Prodi D4 Statistika akan bergelar Sarjana Terapan Statistika dengan pangkat dan golongan 3A. Berikut syarat seleksi Polstatistis. Lulusan SMM ASMK sederajat semua jurusan, sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, minus rabun jaun dan dekat, di bawah 6 dioptri. Usia minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun. Nilai bahasa Inggris dan matematika minimal 80 pada ijazah maupun rapor semester ganjil kelas 12. Untuk gaji pokok lulusan D3 berkisar 2,4 juta rupiah. Untuk gaji pokok lulusan D4 berkisar 2,7 juta rupiah. Untuk tunjangan kinerja di Badan Pusat Statistik. Untuk kelas jabatan terendah sekitar 2,5 juta rupiah. Dan untuk kelas jabatan tertinggi sekitar 33,2 juta rupiah. Bagaimana kawan? Bang Rezi berminat bergabung di Polstatistis tahun ini? Gaji lulusan STMKG. Halo kawan Bang Rizky. Mau tahu tentang STMKG? Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG merupakan sebuah sekolah kedinasan di bawah naungan BMKG. STMKG memiliki 4 jurusan, yang semuanya adalah jenjang D4. 4 jurusan tersebut yaitu Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, dan Instrumentasi. Lulusan STMKG memiliki gelar Sarjana Terapan. STMKG tidak memungut biaya apapun alias gratis selama masa studi. Berikut syarat akademis STMKG. Lulus atau akan lulus, SMA atau MA, SMK atau sederajat untuk semua jurusan. Persyaratan umumnya sebagai berikut. Pria atau wanita, warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna. Dapat berkacamata dengan lensa isferis maksimal minus 4D dan lensa silindris maksimal minus 2D. Bersedia untuk melakukan pengobatan LASIK dengan biaya sendiri apabila diterima atau lulus seleksi. Tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita dengan berat badan seimbang. Umur tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 23 tahun.
Bagi yang lulus tahun 2025 dan ijazahnya belum keluar, wajib menggunakan surat keterangan lulus atau surat keterangan aktif di kelas 12. Lulusan STMKG akan memiliki pangkat dan golongan awal 3A. Dengan gaji pokok sekitar 2,7 juta rupiah. Untuk tunjangan kinerja di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG dengan kelas jabatan terendah sekitar 2,5 juta rupiah dan kelas jabatan tertinggi sekitar 33,2 juta rupiah. Bagaimana? Kawan Bang Rizky berminat bergabung di STMKG tahun ini? Segini gaji lulusan Poltekkip. Halo kawan, Bang Rizky Channel. Mau tahu gaji lulusan Politeknik Ilmu Permasyarakatan atau Poltekkip? Sebelumnya, kalian harus tahu dahulu Politeknik Ilmu Permasyarakatan atau Poltekkip memiliki program studi D4 Bimbingan Kemasyarakatan, D4 Manajemen Permasyarakatan, dan D4 Teknik Permasyarakatan. Untuk lulusan sarjana terapal akan memperoleh pangkat dan golongan 3A dengan gaji pokok sekitar 2,7 juta rupiah. Untuk tunjangan kinerja di Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan dengan kelas jabatan terendah sekitar 2,5 juta rupiah dan kelas jabatan tertinggi sekitar 33,2 juta rupiah. Bagaimana kawan Bang Rizky? Berminat mendaftar di Poltekkip tahun ini? Mau tahu gaji lulusan Poltekkip? Halo kawan Bang Rizky Channel. Mau tahu gaji lulusan Politeknik Imigrasi atau Poltekkip? Sebelumnya, kalian harus tahu dahulu Politeknik Imigrasi atau Poltekkip memiliki program studi D4 Manajemen Teknologi Keimigrasian, program studi D4 Hukum Keimigrasian, program studi D4 Administrasi Keimigrasian, dan D3 Keimigrasian. Untuk lulusan sarjana terapal akan memperoleh pangkat dan golongan 3A dengan gaji pokok 2,7 juta rupiah. Untuk lulusan diploma 3 akan memperoleh pangkat dan golongan 2C dengan gaji pokok 2,4 juta rupiah. Untuk tunjangan kinerja di Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan dengan kelas jabatan terendah sekitar 2,5 juta rupiah dan kelas jabatan tertinggi sekitar 33,2 juta rupiah. Bagaimana kawan Bang Rizky? Berminat mendaftar di Poltekkip tahun ini? Bagaimana kawan Bang Rizky? Berminat untuk mendaftar di Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas? Tahun ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar seleksi dan tips masuk Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas. Sampai jumpa di video selanjutnya.